sekarang kita waktunya membenahi nih ya, ke depannya sholat kita biar lebih bagus seperti apa ya. Mungkin sholat kita ini nggak sia-sia begitu aja seperti apa yang tadi dikatakan oleh guru kita Ustadz Syam. Mungkin waktunya Ustadz Bani silakan dijelaskan nih untuk menyempurnakan sholat ke depan. Tafadhol. Masya Allah, mohon izin Ustadz. Masya Allah hadirin para pemirsa Islam itu indah dimanapun berada. Kalau kita baca Al-Quran, Allah selalu menggunakan kata aqimu atau dari kata aqama yuqimu tentang sholat ini. Secara bahasa aqama yuqimu itu artinya mendirikan. Tidak Allah gunakan kata amila atau fa'ala yang artinya mengerjakan atau berbuat. Kenapa? Karena memang sholat ini enggak sekedar kita kerjakan. Tapi sholat ini harus betul-betul kita lakukan secara berkesinambungan. Karena dia harus bisa membangun dan mendirikan nilai-nilai dalam kehidupan kita. Nilai kedisiplinan, nilai konsistensi, nilai ketakwaan. Sehingga dengan begitu kita ini jadi disiplin menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela. Kita jadi disiplin untuk mengerjakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kalau sholatnya beres, pekerjaannya insya Allah beres. Kalau kita disiplin sholat, maka dalam semua aktivitas kita menjadi disiplin. Ya. Karenanya memang Allah katakan aqimus shalah, dirikanlah sholat. Karena nilai-nilai tadi tidak akan terwujud dalam kehidupan kita sehari-hari kalau hanya sekedar kerjain selesai. Tapi dia harus dilakukan secara kontinu, berkesinambungan, penuh penghayatan. Maka aneh sebetulnya. Kita punya handphone, tiap tahun pengennya diupdate. Oh ini udah kadaluarsa nih, yang baru lagi terus. Kita bekerja di sebuah perusahaan, ada upgrade pengetahuan. Seminar inilah, workshop inilah, itu segala macam. Terus diupdate ini pengetahuan kita. Tapi sholat yang ibadah kita lakukan dari kecil sampai mati. Dan ini adalah ibadah pertama dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, enggak kita upgrade pengetahuannya. Dari SD kita sholat sampai sekarang, bacaannya kualitasnya sama dengan masih SD. Di SD kita nggak ngerti yang kita baca, sekarang pun masih nggak ngerti. Ini kan mestinya kita pertanyakan. Sami Allahu liman hamidah, artinya apa Kong? Ditanya sama cucu. Iya ya, artinya apa ya? Kong kenapa beda Kong? Yang lain semuanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa pas tidak sami Allahu liman hamidah? Iya ya, kenapa ya? Tidak belajar. Bacaan-bacaan iftitah semuanya kita baca, nggak ada yang ngerti. Dari dulu sampai mau mati, 70 tahun kita hidup, susah kita mempelajari bacaan itu. Lalu kita hafalkan, kita pakai, Masya Allah. Kalau susah Ustaz belajarnya, ada buku kecil itu, pegang aja pas sholat sunnah tuh. Baca, tahu artinya. Hafalin, itu insya Allah sebulan kita baca bacaan sholat dengan artinya, setelah itu hafal sudah. Karena setiap hari kita sholat. Maka ayo sama-sama kita perbaiki. Bagaimana cara kita perbaiki? Pertama, yuk jadikan sholat itu prioritas. Pokoknya kalau sudah masuk waktu sholat, tidak ada pekerjaan yang urgent sekali, tinggalkan semuanya. Kenapa kita kok terganggu sholat kita? Jangan-jangan karena kita memang belum memprioritaskan sholat. Sholatnya sudah di akhir-akhir, entar-entar. Ya sholatnya jadi nggak khusyuk, terburu-buru dan seterusnya. Kalau begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hentikan semua aktivitas, ayo kita sholat. Penuhi panggilan Allah. Setelah itu lakukan tadi kata guru kita Ustadz Maulana, ada sholat qobliyah. Itu untuk istilahnya pemanasan. Supaya nanti kalau ada yang lupa, itu ingat di sholat qobliyah ini. Betul ya Ustadz ya? Jadi kalau nanti lupa matiin kompor, ya qobliyah ini. Jadi kalaupun terganggu banyak dia, di qobliyah ini. Pas begitu masuk sholat zuhurnya, sholat asarnya atau sholat intinya, kita sudah aman. Semua yang tadi kita tinggalkan lupa, kunci segala macam itu, udah ketemu. Nah itu yang berikutnya, yang paling penting, yuk sama-sama kita pelajari tentang makna bacaan sholat. Saya nggak ngerti bacaan Quran yang 30 juz, nggak apa-apa. Yang penting ngerti bacaan salat kita. Dari takbiratul ihram, baca iftitah sampai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu usahakan paham dan ngerti. Supaya kita tidak dianggap mabok ketika salat nauzubillah. Karena nggak ngerti yang dibaca. Mudah-mudahan bermanfaat. Allah ta'ala alam bisawab. Masya Allah, tapi benar juga ya, selama ini mungkin banyak dari kita-kita ini yang nggak tahu maknanya sholat itu artinya apa ya kan. Ya Allahu Akbar, doa iftitah artinya apa, segala macam dan lain-lain. Ini bagus juga nih, pelajaran juga buat saya dan juga jamaah Islam itu yang ada di rumah. Jadi mungkin nanti suatu saat kita akan pegang buku kecil ya, kita belajar sama-sama apa yang kita baca, oh ini ternyata maknanya, Masya Allah. Dan buat jamaah yang ada di rumah jangan kemana-mana ya, setelah ini kita akan lanjutkan lagi. Kita akan kembali membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islam Tunda. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama oleh jamaah Islam itu dari seluruh Indonesia bahkan seluruh dunia ya. Makanya kita coba aminin semuanya jangan sampai ketinggalan ya. Setelah yang satu ini tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Subhan